لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para pemirsa, muslimin muslimat, duyufur rahman rahimakumullah. Kembali lagi kita berjumpa di pengantar manasik haji dan umroh mandiri, yang sekarang pada bagian 11, masih membicarakan teknis pelaksanaan ibadah umroh, berhubungan dengan tawaf, khususnya tata cara tawaf. Disarankan kepada pemirsa, sebelum melanjutkan menyimak keterangan tata cara tawaf ini, dipersilahkan untuk menyediakan buku panduan umroh atau buku panduan haji dan umroh jika ada, guna mempermudah untuk memahami apa yang kami terangkan di dalam pertemuan pengantar manasik haji dan umroh mandiri bagian 11 ini, yang khusus membicarakan tentang tata cara melaksanakan tawaf. Tata cara tawaf. 1. Bagi laki-laki memastikan sebelum tawaf bahwa pakaian ihramnya dipakai secara ittiba, yakni kain ihram atasannya diselempangkan di bahu kiri, bahu kanan tetap terbuka. 2. Usahakan menuju ke tempat tawaf tidak melawan arus atau berlawanan arah dengan orang yang sedang melakukan tawaf. 3. Tawaf dimulai di rukun Hajar al-Aswad. Sudutnya jika ditarik lurus ke depan atau sejajar, ia berhubungan dengan lampu hijau yang terletak di dinding Masjid Al-Haram di seberang Ka'bah. Rukun Hajar al-Aswad yang sejajar dengan lampu hijau adalah batas memulai dan mengakhiri putaran tawaf. 4. Usahakan posisi memulai tawaf berada dekat Baitullah atau Ka'bah, kemudian berjalan melingkar keluar perlahan yang dimulai tawaf pertama hingga ke-7. Lihat petunjuk gambarnya di sini. 5. Sebelum memulai tawaf, lakukan berniat dan beristilam. Istilam adalah kegiatan menyentuh atau mencium Hajar al-Aswad, Ka'bah, dan pilar-pilarnya. Istilam merupakan ibadah sunnah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istilam disunnahkan bagi jamaah haji laki-laki pada setiap putaran tawaf. Istilam disunnahkan bagi jamaah haji perempuan ketika area Hajar al-Aswad sepi. Karena cara istilam demikian sangat sulit dan tidak memungkinkan untuk dilakukan, maka cukup dan atau boleh berniat sekaligus istilam di tempat kita berdiri akan memulai tawaf. Caranya, cukup hadapkan muka ke arah Hajar al-Aswad, atau boleh memutar seluruh badan menghadap ke arah Hajar al-Aswad, sambil mengangkat kedua belah tangan dan menghadapkan kedua telapak tangan ke Hajar al-Aswad, lalu berniat. Nawaitu an atufa bihadzal baitil atiqi sab'an kamilan lillahi ta'ala. Atau cukup di dalam hati mengucapkan, sengaja aku tawaf dengan ini Baitullah al-Atiq 7 kali putaran secara sempurna karena Allah Ta'ala. Selanjutnya diiringi dengan ucapan Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian mengecup kedua telapak tangan yang diangkat tersebut. 6. Melaksanakan putaran tawaf, yang dimulai dari rukun Hajar Aswad hingga melewati rukun Iraki, rukun Syami, rukun Yamani dan ke rukun Hajar Aswad kembali. 7. Ketika tawaf dari rukun Hajar Aswad tersebut apabila sampai di rukun Yamani, disunahkan lagi istilam, cukup menghadapkan wajah ke rukun Yamani, sambil mengangkat kedua belah tangan, dan telapak tangan dihadapkan ke rukun Yamani diiringi ucapan basmalah dan takbir sebagaimana terdahulu, diakhiri dengan tidak mengecup kedua telapak tangannya. Kemudian melanjutkan tawaf hingga sampai kembali ke rukun Hajar Aswad, untuk putaran tawaf ke-1. 8. Setiap pelaksanaan tawaf, baik ke-1 sampai ke-7, apabila mulai rukun Hajar Aswad sampai dengan rukun Yamani, hendaklah disertai doa. Bagi yang kurang hafal doanya, boleh sambil membuka dan atau membaca buku panduannya jika ada. Apabila pada saat membuka dan atau membaca buku panduan tersebut dikhawatirkan bersenggolan dengan orang lain dan lain sebagainya,
maka cukuplah mulai rukun Hajar Aswad hingga rukun Yamani berulang-ulang membaca tasbih, tahmid, tahlil dan takbir, serta hauqalah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Begitu pula, baik tawaf ke-1 sampai ke-7, dari rukun Yamani hingga rukun Hajar Aswad, hendaklah berulang-ulang membaca doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh ditambah dengan doa sebagaimana berikut ini. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Azizu, Ya Ghaffaru, Ya Rabbal Alamin. Perlu diperhatikan, 1. Berniat tawaf dilakukan hanya pada saat hendak memulai tawaf pertama atau ke-1 saja. 2. Setiap memulai tawaf, baik ke-1 sampai ke-7, hendaklah beristilam seperti tersebut di atas. 3. Disunahkan untuk beristilam di rukun Yamani sebagaimana sudah disebutkan di atas. 4. Tidak diperbolehkan ketika tawaf membalikkan badan atau menghadapkan badan secara penuh ke belakang tanpa uzur, atau terkecuali disebabkan sesuatu yang sangat urgen. 5. Selama tawaf, tidak diperbolehkan dengan sengaja menyentuh Ka'bah, Hijr Ismail, dan Syazarwan, yakni pinggir atau pondasi Ka'bah. 6. Jika sewaktu tawaf berhadas kecil, atau meninggalkan tempat tawaf karena uzur untuk qada hajat ke toilet, seumpama dia baru melakukan setengah putaran tawaf, atau baru sampai 3 putaran tawafnya, maka hendaklah dia bersuci atau berwudu dan mengulangi tawafnya, yakni memulai dari awal, karena tawaf yang ditinggalkannya itu tidak dapat dihitung, terkecuali dia meninggalkannya sudah melakukan tawaf keempat secara sempurna, dengan demikian maka boleh dia melanjutkan tawaf kelima. Hingga seterusnya sampai ke-7. Andai dia meninggalkan tawafnya itu sudah melaksanakan tawaf keempat atau kelima, maka cukup dia meneruskan tawaf untuk bilangan selanjutnya, tanpa harus mengulangi dari awal. 7. Ketika tawaf tidak diperbolehkan melewati dalam area Hijr Ismail. Apabila dilakukan maka harus mengulangi tawafnya mulai dari awal. 8. Bagi laki-laki, ketika tawaf hendaklah menutup aurat, antara pusar dan lututnya. Juga perempuan, wajib menutup auratnya, yakni seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangannya. Apabila tidak dilakukan demikian, maka di samping berdosa juga harus mengulangi tawafnya mulai dari awal. 9. Melakukan tawaf secara berkesinambungan tanpa jeda atau berhenti, atau secara mualah hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Jadi boleh bagi yang kelelahan dapat beristirahat sejenak, didasarkan niat yang benar, dan tidak berlebihan, kemudian melanjutkan tawaf dari putaran terakhir yang telah dilewatinya. 10. Boleh melakukan tawaf dengan berkendaraan, baik dalam keadaan uzur maupun tanpa uzur. 11. Jemaah yang melaksanakan haji tamattu, tidak disunnahkan untuk melakukan tawaf kudum, karena tawaf umrohnya sudah termasuk tawaf kudum. Tawaf kudum adalah tawaf yang dilakukan saat pertama kali memasuki Masjidil Haram oleh jemaah haji ifrat atau kiran, bukan haji tamattu. 12. Apabila pada saat melaksanakan tawaf, masuk waktu sholat fardu, maka bagi laki-laki hendaklah menghentikan tawafnya, dan berdiri di sekitar dia berhenti tersebut untuk bersama melaksanakan sholat fardu. Untuk atasan pakaian ihramnya boleh dirubah letaknya dari itiba, menjadi menutupi kedua bahunya ketika melaksanakan sholat. Apabila sesudah sholat tersebut, maka atasan kain ihramnya dikembalikan lagi letaknya menjadi idtiba. Sedangkan jemaah perempuan juga menghentikan tawafnya ketika masuk sholat fardu, serta posisinya menyesuaikan di jemaah khusus perempuan untuk bersama melaksanakan sholat fardu dimaksud. 13. Jika sesudah melaksanakan sholat fardu tersebut, dilanjutkan tawafnya, yang dimulai di mana tempat dia menghentikan tawafnya, jika tidak dapat secara tepat, cukup dengan perkiraannya saja menentukan di mana dia menghentikan tawafnya itu. 14. Tawaf hendaklah dimulai pada batas yang ditentukan, juga mengakhirinya sesuai dengan batas yang ditentukan. 15. Ketika mengakhiri tawaf yang ke-7, hendaklah dilebihkan langkahnya ke depan beberapa langkah, di samping menyempurnakan hitungan tawaf, juga apabila memungkinkan dianjurkan berdoa menghadap multazam. Cukup sampai di sini pertemuan kita pada pengantar manasik haji dan umroh mandiri bagian 11.
Sampai jumpa lagi di pertemuan akan datang yang masih membicarakan teknis pelaksanaan ibadah umroh berkaitan dengan apa yang dilakukan setelah melaksanakan tawaf. Silahkan like dan komen. Jika ingin berlangganan untuk channel kami, tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar Anda dapat menerima notifikasi konten baru dari kami. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.